Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurila Risnida. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Siliwangi dengan NIM 2221869045538. Saya mengajar biologi di SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Hari ini, 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi biologi virus. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu untuk pembelajaran saya berikutnya, sehingga saya dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah, yuk disiapkan mana ketua kelasnya? Ya, Bu. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu nih, kayaknya bagus kok bajunya di luar, tapi dulu coba dirapikan dulu, nak. Kan ganteng kalau dirapiin. Bilang aja gitu loh. Sekretaris mana ya, sekretaris? Masuk semua? Masuk, Bu. Alhamdulillah. Oke, masih semangat ya? Masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Lupa dikit. Ada yang ingat? Bagaimana? Tentang ruang lingkup biologi, Bu. Yes, betul. Tentang ruang lingkup biologi. Perhatikan. Di ruang lingkup biologi kan belajar tentang alat lab nggak? Belajar kan? Iya. Ada yang ingat kita belajar mikroskop? Ingat nggak? Fungsinya apa sih mikroskop? Saya, Bu. Jadi fungsi mikroskop itu untuk melihat organisme yang berukuran kecil, Bu. Pintar, keren. Oke, tadi teman kalian sudah menjawab mikroskop untuk melihat organisme yang kecil. Sekarang Ibu akan berikan gambar. Silakan kalian lihat ini gambar apa ya? Virus. Wah, keren. Oke, tadi teman kalian sudah bilang ini adalah virus. Kenapa sih kalian bisa bilang dia virus? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, karena Ya. bentuknya, Bu. Karena bentuknya, oke. Karena bentuknya ya, oke. Karena bentuknya, gimana ya bentuknya ya? Ada lagi nggak? Kira-kira, silakan. Saya, Bu. Iya. Kandungannya yaitu hanya memiliki RNA dan DNA. Kandungannya hanya memiliki RNA Dan DNA. dan Atau DNA. DNA. Oke. Karena kandungannya ya, kandungan hanya RNA atau ya bukan dan atau DNA. Oke deh. Jadi kalian sudah tahu ya pengertian virus itu apa. Sekarang Ibu mau tampilkan gambar yang kedua. Tolong diperhatikan di depan. Ini gambar yang kedua. Tada!
istilahnya itu pandemi. Oleh karena itu pembelajaran kita kali ini memiliki beberapa tujuan, yang salah satunya adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian virus dengan tepat, kemudian juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis virus, lalu dapat menganalisis dampak serangan virus, terutama virus yang lagi tren saat ini yaitu virus corona, ya. Lalu dapat membuat solusi terbaik untuk mengatasi dampak serangan virus corona dengan cara observasi. Jadi nanti kalian akan melakukan observasi begitu. Dan yang terakhir adalah kalian mampu memaparkan solusi dari cara mengatasi lah gitu ya, dari dampak serangan virus corona dari hasil observasi kalian. Jadi nanti kalian presentasi di depan, bukan di belakang ya. Oke. Baik, sudah bisa belajar. Sudah ngobrolnya dong. Oke. Hari ini kita duduknya sesuai dengan kelompok ini sudah? Sudah ya. Nanti Ibu cek lagi. Tapi sebelum Ibu cek, kita sama-sama menyaksikan video terlebih dahulu. Ibu akan tayangkan 2 video. Yang pertama bukan narsis, ini adalah video Ibu sendiri ya. Nanti yang kedua baru pakai video orang lain. Oke? Kita saksikan dulu videonya. Silakan. Tolong silent. Biologi on 21. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita kali ini apa ya? Kok banyak gambar? Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar virus. Sebelum kita mengenal lebih tentang virus, kita pelajari dulu sejarah penemuannya. Seorang ahli mikrobiologi Jerman yang bernama Adolf Meyer berhasil mengamati penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Ia menemukan tanaman tembakau yang terhambat pertumbuhannya dan nampak bercak-bercak pada daun tembakau. Kemudian Meyer membuat ekstrak dan menyemprotkannya ke tumbuhan yang sehat. Tak lama kemudian tumbuhan itu sakit. Akan tetapi Meyer tidak berhasil menemukan mikroba di getah tanaman. Sehingga Meyer menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Lalu pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky, seorang ahli botani dari Rusia, melakukan hal yang sama dengan Meyer. Bedanya, ekstrak buatan Dmitri disaring menggunakan saringan berpori-pori yang sangat halus sehingga setiap bakteri yang ada dapat terjaring. Harapannya sih tanaman yang disemprotin sehat-sehat aja. Taunya ekstrak tersebut masih mampu menginfeksi daun tembakau lainnya. Nah, mereka adalah 2 contoh ilmuwan yang mengawali sejarah penemuan virus. Coba kamu cari lagi yang lainnya ya. Lalu tulis di komen. Kak Nitno tunggu. Sekarang kita bahas tentang siapa virus. Pertama, ciri-ciri virus. Virus bukan sel, dapat digolongkan sebagai benda mati, dapat digolongkan sebagai benda hidup. Wait. Kok digolongkan benda mati hidup? Ya, ini berhubungan dengan ciri-ciri berikutnya, yaitu hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup. Ini artinya kalau virus tidak menempel pada sel atau jaringan hidup, virus akan berdiam diri layaknya benda mati. Karena ukurannya yang sangat kecil, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron dan bersifat parasit. Struktur utama tubuh virus sangat sederhana karena hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu asam nukleat dan selubung protein atau disebut kapsid. Kak Nitno tunjukin gambarnya ya. Ini adalah gambar berbagai macam virus, mulai dari HIV, bakteriofag, virus influenza, adenovirus, tobacco mosaic virus, dan ebola virus. Materi utamanya adalah asam nukleat yang terdiri dari RNA atau DNA. Tuh, Kak Nitno lingkar-lingkar. Materi kedua yaitu selubung kapsid. Kak Nitno kasih tanda lagi tuh. Nah, sekarang kamu lihat deh di bakteriofag. Namanya head atau kepala, tapi itu juga disebut kapsid. Kalau kamu perhatikan di adenovirus namanya kapsomer. Mana ya kapsomer ya? Itu dia ya. Kak Nitno kasih tanda kok ya. Kenapa? Karena pembungkus ini dibangun oleh subunit yang sama atau subunit yang identik. Makanya bertumpuk-tumpuk tuh, lihat tuh ya. Oke, next apa ya?
Apaan itu? Oh, ya, ini adalah langkah pertama dalam reproduksi virus, yaitu adsorpsi. Pada tahap ini, virus akan menempel pada sel inang atau bakteri dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dengan reseptor pada permukaan sel inang. Virus mengeluarkan enzim lisozim yang digunakan untuk melubangi sel inang. Maka masuk deh ke tahap kedua yang namanya infeksi, atau ada yang bilang sebagai tahap penetrasi atau injeksi. Di sini, virus mulai memasukkan asam nukleat baik DNA atau RNA-nya, sedangkan kapsidnya sendiri tetap berada di luar sel inang. Setelah semua asam nukleat masuk ke dalam sel inang, maka kapsid akan terlepas dari sel karena sudah tidak berguna bagi virus. Kayak habis manis sepah dibuang gitu. Tapi di gambar kapsidnya tetap nempel ya, kan Nitnot nggak tega membuangnya. Nah, ini kita tahap ketiga sekarang, yaitu sintesis. Di sini, virus mengambil alih proses metabolisme sel inang. Asam nukleat sel inang digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin dan juga kapsid. Dari tahap ketiga, masuk deh tahap keempat atau yang disebut juga dengan tahap perakitan. Ibarat pabrik, setelah semua komponen virus lengkap, mulai deh dirakit hingga jadi virus lengkap. Makanya disebut dengan perakitan. Dari sini masuk tahap kelima. Tangan. Ya, itu dia, tangannya mulai main. Masuk deh tahap kelima yang disebut dengan tahap lisis atau litik. Setelah terbentuk virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang, yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Lepasnya virus ini sekitaran 100-200 virus lah ya. Proses terakhir inilah yang menyebabkan proses ini secara keseluruhan disebut proses reproduksi secara litik. Virus-virus baru yang dilepas ini akan melanjutkan deh daur hidupnya. Jadi terus aja muter. Ada gambar lagi. Gambar apa ini ya? Kok sama kayak gambar pertama? Ya, ini adalah reproduksi secara lisogenik. Kita lihat ya, tahap 1 sama seperti tahap 1 di lisis. Begitupun tahap 2-nya. Akan tetapi di sini kasusnya adalah sel inang dalam kondisi baik. Artinya DNA virus tidak dapat langsung mengambil alih proses metabolisme sel inang. DNA virus menempel pada DNA bakteri untuk beberapa waktu. Ketika sel inang membelah, maka DNA virus ikut membelah sampai sel inang dalam kondisi lemah. Saat itulah DNA virus mengambil alih proses metabolisme sel inang. Maka reproduksi akan berlanjut ke tahap 3, tahap 4, dan juga tahap 5 di proses lisis. Berikut beberapa kasus penyakit yang disebabkan oleh virus. Nggak banyak sih, ada beberapa. Yang pertama adalah influenza. Influenza disebabkan oleh virus golongan ortomisovirus yang berbentuk seperti bola. Kanitnot kasih gambarnya ya. Penyakit ini biasa disebut sakit flu. Siapa coba di sini yang pernah sakit flu? Sama, Kanitnot juga pernah. Biasanya sakit flu hanya menyerang sistem pernafasan. Akan tetapi jika kamu mengalami penyakit dalam jangka waktu yang lama, kamu akan mengalami beberapa penyakit yang serius seperti pneumonia, bronkitis, infeksi sinus, dan infeksi telinga. Ngeri juga ternyata ya. Yang kedua, kita lihat ya yang kedua. Loh, kok ayamnya diselimutin? Kedinginan? Bukan, ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh H5N1. Nama penyakitnya dikenal dengan istilah flu burung. Penyakit ini siogyanya menyerang unggas, akan tetapi kamu pasti pernah baca tentang flu burung yang menyerang manusia. Kenapa bisa begitu ya? Tulis jawabanmu nanti di komen. Terakhir, HIV. Nama penyakitnya AIDS. Ini merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kamu tahu antibodi kan? Aduh, nggak kebayang kalau antibodi kamu dirusak sama si HIV ini. Bisa-bisa kamu nggak punya sistem kekebalan tubuh. Akibatnya semua penyakit bisa masuk ke tubuh kamu. Ngeri. Oke, kita lanjut ya ke video yang kedua. Sebentar, videonya mana ya? Ayo. Ini dia ada.
Oke, ini adalah video yang kedua. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Wuhan, Tiongkok, sudah ada Rio Alfi, seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan. Selamat malam, Rio. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, boleh diceritakan kepada kami di sini bagaimana kondisi terkini dan apa saja kemudian aktivitas warga di sana? Ya, kondisi terkini di Wuhan masih dalam penanganan oleh pemerintah setempat. Dan memang dalam 2 hari ini transportasi umum telah dihentikan untuk sementara waktu, baik subway atau metro, kereta api dan bus umum. Untuk bepergian kita masih bisa menggunakan taksi dan bisa jalan kaki dan sepeda juga. Kalau untuk aktivitas, Sementara ini, untuk aktivitas masih berjalan dengan baik seperti biasanya. Di Wuhan sekarang masih terdapat 93 orang pelajar Indonesia yang tidak pulang ke tanah air. Jadi masih berada di Wuhan sekarang ini. Dan berita terakhir yang saya terima dari teman-teman, semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Oke, baik. Kalau untuk aktivitas sendiri tadi Anda menyampaikan bahwa aktivitas sebenarnya berjalan dengan normal. Namun definisinya itu seperti apa? Apakah kemudian masih bisa melakukan aktivitas seperti misalnya pusat-pusat perbelanjaan atau kantor, sekolah itu sendiri bagaimana kondisinya saat ini? Kalau untuk sekolah, kantor dan lain-lain itu kan kebetulan sekarang lagi libur tahun baru di Cina ya. Jadi memang sekolah libur, terus kantor-kantor juga libur. Demikian. Oke, tapi kalau untuk masyarakat yang ada di sana sendiri, apakah kemudian masih tetap melakukan aktivitas seperti bepergian atau seperti apa? Sekarang memang agak dibatasi untuk keluar rumah dan ke pusat-pusat keramaian. Hari ini saya coba ke Toserba untuk belanja. Barang persediaan untuk makanan tersedia, akan tetapi harganya agak sedikit mahal ya. Kalau sejauh ini apa saja kemudian upaya-upaya penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat di Wuhan? Apakah kemudian dikeluarkan imbauan untuk memang bertahan di rumah terlebih dahulu atau seperti apa, Mas Rio? Kalau saya pribadi itu himbauan dari kampus memang dihindari untuk keluar dari rumah, lebih baik stay di kamar gitu kan, sambil belajar. Dan memang kalau keluar harus memakai masker. Setelah dari luar kita harus mencuci tangan dan mencuci yang terkena muka gitu. Oke, kalau menurut informasi yang saya dapatkan kan memang akses untuk keluar dan masuk menuju Wuhan ini kan telah ditutup ya. Berarti itu artinya kota ini kemudian sudah diisolasi begitu ya. Nah, sepengetahuan Anda berarti tadi sudah menyampaikan ada sekitar 93 ya Mas ya kalau tidak salah. Iya, sekitar 93 orang. Oke, sejauh ini ada imbauan dari KJRI kah terkait dengan hal ini? Untuk ke KBRI kita sudah melakukan koordinasi itu melalui Perhimpunan Pelajar Tiongkok Indonesia. Itu selalu dipantau oleh KBRI setiap hari kondisi terkini mahasiswa semuanya. Oke. Tapi memang belum ada informasi lebih lanjut ya bagaimana, apakah harap berkumpul di satu tempat atau seperti apa gitu, tidak ada hal spesifik yang dinyatakan? Belum ada instruksi dari KBRI, sementara kita berdiam di asrama masing-masing kampus yang ada di Wuhan. Baik, kalau seperti itu. Terima kasih banyak Mas Rio Alfi yang merupakan mahasiswa yang sedang berlokasi di Wuhan, Tiongkok. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan kita sama-sama berharap agar tidak terjangkit virus ini. Terima kasih Mas Rio. Bagaimana? Ngeri ya? Ngeri banget ya? Kira-kira dengan kondisi seperti ini, apa yang terjadi pada kehidupan manusia? Ya Bu. Silakan. Ya Bu. Silakan. Manusia jadi takut untuk berbaur Bu. Takut untuk berbaur. Ya Bu. Nah, tadi dibilang takut berbaur ya. Padahal kita itu manusia makhluk sosial. Yang artinya harus berbaur. Kira-kira ada solusi lain nggak untuk itu? Saya Bu, Silakan. kan bisa pakai masker dan rajin cuci tangan. Oke, pakai masker, cuci tangan. Oke, itu salah solusi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, itu tadi salah satu solusi yang terbaik ya dari kalian ya. Oleh sebab itu hari ini kita akan mengerjakan LKPD untuk mencari
mencari solusi-solusi lain yang terbaik mengatasi masalah serangan virus, terutama virus corona. Oke. Baik, sebelum Ibu bagi LKPD, Ibu akan cek terlebih dahulu kelompoknya ya. Jangan sampai kelompoknya katanya sudah sesuai dengan minggu lalu tapi masih berantakan. Kelompok 1 ada Ananda Mukti, oh ada, oke. Kelompok 1 Hanifah, oh dari tempatnya ya, udah lengkap ini? Sesuai dengan kelompoknya, oke kalau begitu. Kelompok 2, di mana kelompok 2? Di sana? Sudah lengkap? Oke kalau gitu, good. Oke baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya karena tadi sudah sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok berapa tadi? Mangga, ini LKPD kamu, silahkan dibaca. Kelompok 2, di mana kelompok 2? Makasih Bu. Dibaca. Aduh ini Ibu belum pakai slimming tea ini. Aduh. Kelompok 3 mana? Oke, LKPD sudah dibagikan ya. Oke, ada masalah nggak coba di kelompok 1 gimana? Iya, boleh. Ini boleh sambil cari baca-baca dari Google. Boleh, dari Google boleh. Kalau dari buku juga, iya. Kalau butuh buku boleh ke perpustakaan loh. Perwakilannya silahkan ke perpustakaan atau buka di Kang Google. Pakai handphone smart kalian supaya kalian semakin smart, oke? Oke. Jangan dibuat mainan tapi. Iya. Jangan lupa juga dokumen. Oke, sip. Kalau ada yang ditanyakan? Jelas Bu. Udah jelas ya? Oke, sip. Kelompok ini bagaimana? Udah aman. Aman? Jangan lupa PPT-nya. Nanti presentasi ya. Kamu nggak cari buku atau apa? Internet aja. Ya emang kalau Google juga udah banyak sih ya. Bagus, keren. Jangan lupa dokumentasi. Sudah ya? Sudah bisa selesai diskusinya ya? Kelompok 1 sudah siap? Siap Bu. Bisa ya? Oke, kalau bisa PPT-nya mau ditayangkan pakai laptop Ibu atau pakai laptop kalian? Laptop Ibu aja Bu. Pakai laptop Ibu? Boleh. Tinggal dikirim nanti ke Ibu, nanti Ibu transfer di sini. Kalian bisa masuk ke depan, maju ke depan maksudnya Ibu. Silakan ayo kelompok 1. Kelompok 1. Ayo. Silakan kelompok 1. Boleh ke depan sini Ibu siapkan terlebih dahulu PPT. Pakaikan gerakan tangan Bu. Oke, sudah siap ya kelompok 1? Siap, Ibu. Operatornya Ibu? Iya, Bu. Oh, tega emang. Baiklah yang lain perhatikan ke depan. Ini adalah penampilan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Miftahul, Saya Bagus. Hanifah, Saya Rinanda, Saya Ananda Mukti. saya Zain Kaila. dan kami akan mempresentasikan hasil observasi kami dengan solusi yang terbaik untuk menghadapi COVID-19. Ya, oke. Maaf. Tanggapan dari salah satu ada yang satu. Pertama, corona merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Terus yang kedua, muncul pertama kali di kota Wuhan. Yang ketiga, disinyalir menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Yang keempat, gejalanya menjadi flu biasa. Hanya saja disertai demam yang tinggi bisa mencapai 38 derajat. Baik, perhatikan. Yang kelima, terdapat 5 cara penularan, yaitu transmisi dari cairan, transmisi dari udara, transmisi dari kontak, transmisi dari hewan, kontak dengan pasien. Yang keenam ada masa inkubasi pendek, yaitu 2-3 hari. Yang keenam, telah menelan banyak korban. Berdasarkan poin medis tadi sebelumnya, kelompok ini memberi tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, virus corona yang berasal dari Wuhan telah menekan banyak korban jiwa. Yang kedua, perlu ada penanganan khusus untuk mengatasi serangan wabah virus corona. Yang ketiga, perlu ada kesadaran dari manusia untuk bisa mengatasi masalah ini dengan serius. Dan yang keempat,
Selanjutnya, tanggapan dari soal 2, WHO resmi menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Ahli penyakit menular masih belum bisa memastikan mengenai asal-usul dari COVID-19. Ada 2 dari 3 studi yang melacak pasar hewan basah di Wuhan. Cina memberi petunjuk kuat asal-usul COVID-19. Dari semua spekulasi, anjing dan rakun bisa terinfeksi sebelum mereka dijual di pasar. Berdasarkan poin-poin di slide sebelumnya, Bapak kami memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Pandemi terjadi ketika satu penyakit menyebar hampir atau bahkan di seluruh dunia. 2. Meskipun COVID-19 belum diketahui asal-usulnya, kita tetap harus bisa menjaga diri agar tidak terjangkit virus tersebut. 3. Diperkirakan virus ini berasal dari hewan, maka kita jangan sembarangan membeli daging hewan di pasar. Pastikan sudah terjamin kebersihan dan kesehatan hewan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, salah satu dari kami ada yang pernah terpapar virus corona. Kelima, gejala awal yang dirasakan adalah rasa sakit kepala, panas tinggi, dan batuk, serta sakit tenggorokan. Selanjutnya, yang terpapar adalah ayah, ibu, dan teman kami, sementara adik dan pembantu di rumah sehat. Sepertinya terpapar dari ayah yang baru saja bertemu dengan temannya. Tak lama dari pertemuan itu, ayah menunjukkan gejala terpapar COVID-19. Selanjutnya, dengan isolasi mandiri, minum obat flu, obat penurun panas, minum susu, makan makanan sehat, dan berjemur. Selanjutnya, menjaga pola makan, rajin berolahraga, dan menghindari kerumunan yang terlalu ramai, terutama jika dalam keramaian yang ada menunjukkan gejala flu. Oke, selesai. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Silakan ada yang bertanya atau tidak? Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Sini, kelompok teman, silakan. Jadi ada nggak hubungannya berjemur dengan membunuh virus yang ada dalam tubuh? Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Langsung dijawab saja, Bu. Langsung dijawab aja, oke. Kita ini ya, langsung jawab aja. Silakan kelompok 1 jawabannya. Oke, biar kita jelasin ya. Jadi teman-teman, apabila kita berjemur di jam 8 sampai jam 10 pagi, maka vitamin D akan terbentuk di dalam tubuh kita. Nah, vitamin D ini berfungsi untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Dan juga imunitas ini dapat membantu melawan virus corona yang terpapar pada seseorang yang sakit COVID-19. Oleh sebab itu, dari presentasi kita yang tadi, kita memberikan solusi bahwa berjemur bisa menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan virus COVID-19. Apa udah jelas? Udah jelas, terima kasih. Sudah selesai kelompok 5? Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, baik, berarti sudah semua kelompok yang maju ya? Keren sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih karena semua kelompok sudah maju ke depan. Berarti Ibu anggap selesai ya pembelajaran kita. Sekarang kita tinggal refleksi. Sebentar Ibu kirim link refleksinya ke Katrina. Katrina, mana ya WA-nya? Oh ini nih. Oke, sebentar. Ibu kirim ke Katrina. Nanti Katrina tinggal share di grup kelas. Kerjakan sekarang juga ya. Sebentar Ibu kirim ke Katrina. Oke, sebentar ya Katrina ya. Sudah? Di-share? Sudah dibuka? Ya, silakan. Selamat mengisi. Tolong diisi sesuai dengan isi hati kalian dari refleksi tersebut. Bisa?
Dan solusi yang kalian berikan tadi juga hebat-hebat banget menurut Ibu. Itu memang karena ada pengalaman di situ ya, karena ada pengalaman teman kalian terpapar COVID atau tidak seperti itu. Tadi ada yang terpapar, tapi juga ada yang ternyata tidak dalam satu kelompok. Ya, solusi-solusinya yang kalian berikan itu keren. Dan memang virus itu tidak bisa dihancurkan. Itu yang harus kita pahami dulu. Virus tidak bisa mati begitu saja. Makanya kita yang harus bisa memproteksi diri kita sendiri dari serangan virus. Sudah bisa? Bisa diam? Oke. Udah terakhir ya? Udah mulai panas kepalanya emang ya? Oke, baik anak-anak. Pertemuan kita tentang virus di awal-awal ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, itu masih tentang virus. Tapi kalau tadi berdasarkan pengalaman yaitu tentang virus corona, maka minggu depan kita akan lebih spesifik lagi mengenal virus secara lebih dalam. Kita akan bahas tentang jenis-jenisnya seperti apa. Sebetulnya sudah ada, kalian bisa baca di GoSite Ibu. Linknya ada di LKPD kalian. Kalian bisa baca terlebih dahulu atau di buku yang ada di perpustakaan. Keren. Oke, sudah paham ya? Mantul. Oke, sebelum kita akhiri, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan Bagus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam.